Pagi ini saya akan berbagi sharing dengan saudara sebuah pengajaran firman Allah. Yang pagi ini saya berikan tema, saya berikan judul mengenal dan mengalami Tuhan. Mari langsung saja kita buka ayatnya ya. 1 Korintus pasal 10 kita baca di ayatnya yang ke-11 saudara ya. 1 Korintus 10 ayat 11 mari kita akan baca bersama-sama. 1, 2, dan 3. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. 1 Korintus 10 ayat 11 ayat 1 ini, satu ayat ini di ayat 11 ini menceritakan apa yang menimpa bangsa Israel pada waktu mereka berada di padang gurun. Saya baca ya, sambil saya terangkan. Semuanya ini dikatakan telah menimpa mereka, menimpa bangsa Israel. Apa sih yang menimpa mereka? Israel yang keluar dari tanah Mesir, yang ada di padang gurun. Yang menimpa mereka adalah mereka gagal masuk tanah Kanaan. Kenapa gagal? Bersungut-sungut, ngomel. Udah banyak ngalami mujizat, pertolongan Tuhan. Tetapi ini mereka cuma mau pertolongannya saja, tapi secara pribadi tidak mau mengenal pribadi Tuhan. Nah ini yang saya mau coba, pesan ini saya mau bagikan sama saudara. Dan ternyata semua kegagalan yang menimpa Israel di padang gurun, mereka gagal masuk tanah Kanaan, itu dikatakan begini, sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di zaman di mana zaman akhir telah tiba. Jadi kisah yang menimpa bangsa Israel di mana mereka gagal di padang gurun masuk tanah Kanaan, kisah yang menimpa Israel kegagalan mereka dituliskan sebagai contoh buat kita, dituliskan sebagai peringatan bagi kita yang hidup pada akhir zaman. Artinya apa? Artinya kegagalan bangsa Israel yang menimpa mereka ini bisa terulang dalam hidup kita. Kita juga bisa gagal mengalami seperti mereka. Israel, saya mau terangkan sedikit. Bangsa Israel, kenapa sih mereka gagal masuk tanah Kanaan? Karena mereka yang mereka inginkan cuma pertolongan Tuhan. Yang mereka kejar cuma mujizat Tuhan. Mereka menilai kasih Tuhan hanya dari perbuatannya, mujizatnya, keajaibannya. Cuma sebatas itu. Jadi yang mereka minta itu cuma apa sebetulnya? Pertolongan yang mereka rindukan. Tetapi pertolongan Tuhan, mujizat yang saya boleh katakan tidak kurang-kurang mereka alami. Membuat mereka cuma terlena. Mujizat yang begitu banyak di tanah Mesir. Mereka mengalami 10 mujizat. Ditolong Tuhan, dibela Tuhan dengan luar biasa. Itulah hukuman yang menimpa orang Mesir, tidak menimpa mereka. Bahkan ketika mereka keluar dari tanah Mesir sebelum masuk ke padang gurun. Mereka melihat di depan mata mereka Laut Merah atau Laut Tabrau itu terbelah menjadi 2. Mereka lihat dan mereka berjalan di tanah yang kering selamat sampai seberang. Dan mereka lihat dengan mata mereka bagaimana mujizat terjadi. Akar masalah mereka itulah Raja Fir'aun dan tentara-tentaranya dengan kereta perangnya semua ditenggelamkan Tuhan di Laut Tabrau. Mereka lihat itu mujizat. Bahkan di padang gurun ketika mereka kehausan, gunung batu memancarkan air. Ketika mereka berkata, kami minta daging, Tuhan kirim burung puyuh. Dan masih banyak mujizat yang lain. Tiang awan, tiang api melindungi, menudungi mereka. Banyak mujizat. Dan dari sini kenapa saya ceritakan kepada saudara. Ternyata mujizat demi mujizat yang banyak sekali yang umat Israel alami. Itu membuat mereka sekedar cuman terlena. Cuman terbuai. Tidak ada rasa penasaran itu. Coba Anda renungkan bersama dengan saya pagi ini. Kalau kita ngalami pertolongan Tuhan. Anda pernah gak berpikir begini. Kok Tuhan tolong saya ya? Saya ini siapa? Kok Tuhan cinta mati ya sama saya? Kok Tuhan sampai rela belain saya? Harusnya
ketika kita ditolong sama Tuhan, ada pertanyaan seperti ini. Bukan cuma sekedar terlena dengan pertolongan Tuhan, bukan cuma sekedar kita terbuai dengan berkat Tuhan, tidak ada rasa penasaran, kok Tuhan tolong saya ya. Lalu kita pengen tahu gitu, apa sih isi hati Tuhan? Kita coba menyelami hati Tuhan, kita penasaran, kita akhirnya pengen semakin dekat sama Tuhan. Semakin ingin menyelami pribadinya. Siapa sih Tuhan, kok dia luar biasa kuasanya? Siapa saya kok sampai ditolong cinta mati Tuhan sama saya? Harusnya kayaknya munculnya penasaran seperti itu. Tetapi itu tidak ada pada hati orang Israel. Cuman terlena, cuman terbuai dengan berkat dan mujizat-mujizat yang banyak. Nah dari sini saya ingin ngomong sama saudara begini. Bahwa Israel cuman sebatas hanya mau pertolongan. Mau yang namanya keajaiban dan mujizat. Tapi mereka tidak ada kerinduan mau lebih dalam mengenal Tuhan dan ngalami pribadinya. Hanya mau mujizat. Dari sini kita belajar bahwa banyaknya mujizat. Coba Anda lihat gambar ini. Sadarkah saudara bahwa banyaknya mujizat yang dialami seseorang tidak membuat seseorang itu mengalami pribadi Tuhan atau mengenal pribadi Tuhan. Dan contohnya jelas umat Israel. Tidak kurang-kurang saudara ya. Banyak sekali mujizat-mujizat yang mereka alami dalam kehidupan mereka. Kalau memang mujizat, kalau memang berkat dan banyak macam pertolongan Tuhan yang Tuhan buat atas seseorang. Lalu menjamin membuat orang itu mengenal Tuhan karena mujizat. Kayaknya orang yang paling kenal pribadi Tuhan harusnya orang Israel. Tapi kenyataannya bagaimana? Tidak sama sekali. Bahwa ternyata pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan yang dialami seseorang itu enggak jadi jaminan orang itu punya kerinduan mengenal Tuhan. Sedangkan isi hati Tuhan tujuannya kasih mujizat, kasih pertolongan, buka jalan buat kita, disembuhkannya kita. Tujuan Tuhan gini, supaya kita penasaran sama Tuhan. Tujuan Israel keluar dari tanah Mesir, dibawa Tuhan lewat padang gurun, nyebrang laut Teberau lewat padang gurun yang keras dan ganas yang tidak nyaman itu. Tuhan tolong, dikasih mujizat. Tujuan Tuhan gini, supaya mereka mengenal aku. Jadi ditaruh di padang gurun, Tuhan punya tujuan. Supaya Israel umatnya mengenal Tuhan. Tapi ternyata tidak. Nah disinilah saya ingin berkata pada saudara, ini pengajaran yang saya suka kasih tahu sama saudara bahwa karena ternyata jalur pengenalan akan Tuhan bukan didapat lewat mujizat, tetapi jalur pengenalan akan Tuhan didapat lewat membangun yang namanya hubungan. Coba bilang sama-sama saya, membangun hubungan. Jadi ternyata untuk mengenal pribadi Tuhan, jalurnya bukan lewat mujizat. Israel kurang apa? Ngalami banyak mujizat, toh tidak membuat mereka penasaran mengenal pribadi Tuhan. Hanya terlena saja. Saya mengerti, saya setuju bahwa kita butuh mujizat, yes gitu ya. Kita butuh pertolongan, ya. Saya setuju bahwa kita memerlukan itu, tapi ingat, ternyata mujizat tidak membuat seseorang menjamin dia mengenal Tuhan. Saudara pernah gak ketemu dengan seseorang yang sudah mau mati, kritis gitu keadaannya. Lalu didoakan sembuh, sehat kembali. Atau pernahkah Anda bertemu dengan seseorang yang bisnisnya, usahanya sudah hancur, udah berantakan. Dia doa sama Tuhan, dipulihkan lagi, diangkat lagi sama Tuhan. Pertanyaan saya, lalu apakah menjadi sebuah jaminan yang pasti dua orang yang alami pertolongan Tuhan, yang pertama sakit disembuhkan, yang kedua ekonominya dibangkitkan lagi usahanya sama Tuhan, apakah jaminan orang itu mengenal Tuhan? Tidak selalu. Ada yang memang penasaran, dia cinta sama Tuhan, mengenal pribadi Tuhan. Tapi kebanyakan kita ini terbuai. Apa yang dialami bangsa Israel di padang gurun itu mewakili kehidupan kita orang Kristen. Mari saya tunjukkan satu contoh di Alkitab. Mari kita belajar dari seorang yang bernama Musa. Ya, dari Keluaran pasal 33 15 sampai 16 ayat yang saya pikir tidak asing buat kita. Saya baca ya. Perhatikan baik-baik ayat ini. Berkatalah Musa kepadanya,
jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Lihat, dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini. Bukankah karena engkau berjalan, perhatikan, bersama-sama dengan kami, sehingga kami, aku dan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini. Coba Anda lihat next dalam gambar berikutnya, ayat ini. Di Keluaran 33 ayat 15 yang berkata begini, saya baca ulang ya. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, terjemahan AYT, Alkitab yang terbuka berkata gini, Musa pun berkata kepadanya, jika kehadiranmu tidak menyertai kami, jangan membawa kami dari sini, membawa kami keluar dari padang gurun. Saya suka katakan sama saudara, coba lihat gambar ini. Ini adalah doanya Nabi Musa kepada Tuhan, yang menginspirasi banyak orang Kristen tentang pentingnya kehadiran Tuhan, atau istilah yang tepat lewat tema firman Allah pagi ini, pentingnya kebersamaan dengan Tuhan. Musa, dia ngerti harganya kebersamaan dengan Tuhan. Bahkan dia berkata gini, lebih penting bersama Tuhan daripada Kanaan. Jelas dia berkata, kalau engkau tidak menyertai kami, kalau engkau tidak bersama-sama dengan kami, jangan suruh kami berangkat dari sini, dari padang gurun. Artinya bagi Musa gini, enggak apa-apa di padang gurun enggak nyaman. Enggak apa-apa di padang gurun yang hidupnya keras, banyak persoalan. Yang penting Tuhan bersama dengan kami. Artinya bagi Musa, bersama Tuhan lebih berharga daripada Kanaan bagi dia. Ada banyak orang yang dipikirkan apa? Kanaan lebih berharga, mujizat lebih berharga, berkat lebih berharga. Musa menangkap ini. Sesungguhnya cerita ini saya suka katakan sama saudara. Jadi Tuhan itu sudah capek hatinya, lelah dengan orang Israel. Bahasa manusiawi saudara. Maksudnya Israel itu kan ngomel terus di padang gurun. Nanti haus mereka teriak berontak. Nanti mereka ngalami yang namanya lapar, mereka teriak-teriak. Setiap ngalami kesulitan, komplain. Musa mau dibunuh, berontak sama Tuhan. Satu kali kan Tuhan udah menyertai mereka dengan tiang awan dan tiang api. Bersama dengan mereka selalu. Lalu Tuhan ngomong gini sama Musa. Ngomongnya sama Musa. Musa, mulai sekarang aku tarik kehadiranku secara langsung dari umatku. Aku gantikan dengan malaikatku memimpin di depan nyampe masuk tanah Kanaan. Anda tahu bagaimana responnya Musa? Ini yang saya mau coba sampaikan sama saudara. Reaksinya Musa bagaimana? Musa berkata, jangan Tuhan. Kalau Tuhan tidak bersama kami, menyertai kami, jangan suruh kami berangkat daripada gurun ini, melangkah di padang gurun ini. Bagi Musa yang penting bersama Tuhan. Tapi coba saya yakin ceritanya jadi lain. Kalau Tuhan ngomongnya sama umat Israel, pasti beda ceritanya, dijamin beda. Tukang bersungut-sungut kok. Yang mereka mau cuman pertolongan, yang mereka mau cuman berkat. Mereka tidak menghargai penyertaan kebersamaan Tuhan bersama dengan mereka. Coba kalau Tuhan ngomong sama Israel, hai umatku Israel, mulai sekarang aku cabut dari kamu. Penyertaanku aku ganti dengan malaikatku. Saya yakin umat Israel di padang gurun langsung bereaksi. Oh enggak apa-apa Tuhan, mana malaikatnya? Kapan kita berangkat mau ke Kanaan? Israel ini selalu mikirnya kapan keluar dari padang gurun? Kapan selesainya padang gurun? Kapan masuk tanah Kanaan? Jadi kebersamaan mereka di padang gurun itu rasanya tidak ada harganya dengan Tuhan. Seperti tidak ada nilainya bangsa Israel. Karena kita tahu memang kalau kita baca di Alkitab, yang diingini umat Israel cuma apa? Cuma mujizat dan berkat. Saya katakan tadi, kita butuh itu. Tapi belajarlah kita pagi ini dari Musa. Bahwa Musa menangkap begini, kebersamaan dengan Tuhan itu melebihi segalanya. Bahkan saya tulis dengan statement begini, belajarlah seperti Musa saudara ya. Menikmati kehadiran Tuhan, kebersamaan Tuhan dengan kita itu lebih daripada berkat-berkatnya. Karena menurut saya penyertaan Tuhan atas hidup kita, kebersamaan Tuhan dalam hidup kita, itulah berkat kita yang sesungguhnya. Esensi berkat, Tuhan bersama dengan kita.
Pertanyaan saya kepada saudara begini, mana yang lebih berharga? Kebersamaan kita dengan Tuhan atau rasa nyaman kita? Sambil saya bertanya, sambil Anda renungkan, mana lebih berharga buat kita? Kebersamaan kita dengan Tuhan atau rasa nyaman kita? Jangan-jangan kita mengulang lagi. Karena memang 1 Korintus pasal 10 ayat 11 tadi menubuatkan keadaan gereja Tuhan di akhir zaman akan terulang dan terulang. Kita seringkali yang kita minta, kita kejar cuman berkat. Menilai Tuhan cuman dari pemberiannya. Harusnya kebersamaan itulah berkat Tuhan yang sesungguhnya buat kita. Di dalam Lukas pasal 15 saudara ya, ada cerita tentang si bungsu dan si sulung. Kalau kita telusuri ayat itu, saya gak usah dibaca lah ayatnya ya. Karena saya yakin kita semua udah hafal, ngerti cerita tentang si bungsu dan si sulung. Kita tahu aslinya si sulung itu kapan? Ketika si bungsu pulang dibikinin pesta sama bapaknya. Kita tahu ceritanya, si bungsu tinggalkan bapaknya, minta warisan, harta semuanya. Lalu dia pergi jauh tinggalkan bapaknya. Dia foya-foya, judi segala macam lah. Apapun dia buat itu. Lalu dia sadar ketika dia udah miskin, jauh dari bapaknya. Dia menderita, bangkit semangatnya. Hamba-hamba bapakku berkecukupan, bahagia, berkelimpahan. Aku anak bapak menderita di sini. Aku akan bangkit, minta ampun sama sorga dan sama bapak. Lalu datang kepada bapaknya. Bapaknya peluk dia. Dikasih jubah, dikasih kasut, dikasih cincin. Bahkan bapaknya bikinin pesta. Karena anak yang terhilang si bungsu sekarang hidup kembali, bertobat gitu. Dibikin pesta, dipotongin anak lembu. Nah ketika si sulung pulang, kelihatan aslinya siapa si sulung. Si sulung berontak sama bapaknya. Apa yang dikatakan si sulung? Si sulung berkata begini, selama ini bertahun-tahun aku sudah membantu bapak. Aku melayani bapak dengan baik. Aku taat, setia, tidak pernah membantah perintah bapak. Tapi bapak, dia katakan apa? Tidak pernah memberikan kesenangan sedikit pun kepadaku. Bapak tidak pernah memberikan aku seekor anak kambing untuk aku bersenang-senang dengan teman-temanku. Ini si bungsu yang habisin harta bapak. Foya-foya dia. Pulang bapak sembelih lembu yang tambun. Nanti kalau Anda baca di Alkitab, bapaknya menjawab. Itu Lukas 15 kalau nggak salah ayat 31. Coba tolong multimedia, bisa bantu saya enggak? Lukas 15 ayat 31. Iya betul. Perhatikan kata-kata ini. Apa jawaban bapaknya, ayahnya kepada si sulung? Kata ayahnya kepadanya, kepada si sulung. Anakku, perhatikan kalimatnya. Engkau selalu bersama-sama dengan aku. Saya mau bicara tentang berkat sesungguhnya. Itu kebersamaan Tuhan dengan kita. Tapi seringkali kita gak menghargai itu. Yang kita hargai apa? Pemberiannya. Harganya Tuhan buat kita, mujizatnya. Lihat si sulung. Bapak ngomong apa sama si sulung? Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku. Dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanku. Pewahyuan terkini yang saya tangkap dari ayat ini begini. Ternyata si sulung sama sekali tidak menghargai kebersamaannya dia dengan bapaknya. Dia menilai cintanya bapak hanya pemberian dari seekor anak kambing. Kadang-kadang pelajaran juga keras buat kita sebagai anak. Kadang-kala kita itu nuntut banyak hal kepada orang tua. Kalau orang tuamu kaya raya, duit, harta banyak, tidak habis 7 turunan, no problem. Tapi kadang-kadang anak tidak tahu diri, saudara ya. Muntut macam-macam mengatakan orang tua tidak cinta lah. Tidak menghargai kebersamaan orang tua yang bersama dengan dia. Sakit dijagain, segala macam diusahakan. Pontang-panting orang tua. Kadang anak memandang cintanya orang tua itu lewat apa? Pemberian. Bandingkan sama yang lain. Kebersamaan orang tua tidak dihargai. Sama dengan si sulung. Bukankah selama ini kita sebagai anak-anak Tuhan, orang Kristen juga kebanyakan seperti itu.
Kita menilai cintanya Tuhan ketika kehidupan kita semuanya baik. Kita menilai bahwa Tuhan mengasihi kita ketika semua usaha dagang kita lancar. Kita berkata Tuhan sayang sama saya. Tapi giliran kita mengalami yang namanya padang gurun, mengalami kesulitan, mengalami kekeringan, mengalami tantangan, kita berkata Tuhan gak cinta. Kita pikir Tuhan gak bersama lagi dengan kita. Saudara, di manakah Tuhan ketika Daniel dimasukkan dalam gua singa? Seringkali kita berpikir Tuhan tinggalkan kita, gak bersama kita lagi ketika kita dalam kesulitan kan. Kita menilai cinta kebaikan Tuhan itu lewat pemberian, mujizat, berkat, kenyamanan, rasa nyaman. Mengukur cintanya Tuhan dengan rasa nyaman hidup kita. Nah pertanyaan saya gini, di mana Tuhan pada waktu Daniel masuk gua singa? Apakah Tuhan tinggalkan Daniel? Tidak, baca Alkitab. Ketika betul-betul Daniel dimasukkan dalam gua singa, singa tidak bisa makan Daniel. Disitulah Daniel matanya terbuka. Kebersamaan Tuhan itu luar biasa. Di mana Tuhan di saat Yusuf dimasukkan dalam sumur? Di manakah Tuhan di saat Yusuf dijual sama orang Ismail lalu jadi budak dijual sama Potifar? Apakah Tuhan tinggalkan Yusuf, tidak bersama dengan Yusuf? Apalagi ketika Yusuf dijebloskan masuk dalam penjara. Apakah benar Tuhan tinggalkan Yusuf, nggak bersama Yusuf? Alkitab katakan Tuhan tetap bersama menyertai Yusuf. Justru lewat itulah dari penjara diangkat tinggi derajatnya. Jadi orang berkuasa nomor 2 setelah Fir'aun di kerajaan Mesir. Sama dengan kisah Sadrak Mesak Abednego. Kalau boleh kan kita maunya nyaman. Tidak mau masuk dapur api kan. Tidak mau hadapi tantangan persoalan kan. Pasti doanya kayak mereka bertiga Sadrak Mesak Abednego. Tuhan aku percaya tidak akan masuk dapur api. Engkau buat mujizat. Tapi ternyata masuk juga dalam dapur api. Tapi lihat begitu masuk dapur api. 3 orang ini melihat kuasa Tuhan. Ternyata Tuhan tetap bersama dengan kita dalam rasa ketidaknyamanan. Jangan mengukur cinta Tuhan dari kenyamanan yang kita rasa. Jangan menilai cinta Tuhan dari berkat. Itu seperti Israel. Tidak pernah menghargai kebersamaan Tuhan. Padahal di padang gurun pun Tuhan bersama dengan mereka. Coba saya tunjukkan gambar ini sama saudara. Padang gurun itu adalah tempat ternyata yang terbaik untuk kita ternyata dapat mengenal dan mengalami Tuhan secara pribadi. Padang gurun kita beda sama Israel. Padang gurun kita beda sama Yusuf. Padang gurun kita beda sama Daniel, Sadrak Mesak Abednego. Lain-lain. Tapi tetap saya mau katakan statement ini sama saudara. Tempat yang terbaik untuk kita bisa mengenal Tuhan secara pribadi. Dan mengalami kuasanya secara pribadi. Tempatnya di mana? Tempat padang gurun terbaik. Kapan kita kenal dia sebagai penyembuh? Waktu kita sakit. Kapan kita kenal dia pemberi jalan keluar? Waktu semuanya buntu mentok. Anda udah ikhtiar, Anda sudah coba jalan macam-macam lewat kenalan, lewat koneksi. Tetap aja buntu. Anda udah pakai kekuatan uang, aduh gak bisa terbuntu. Tapi ketika Anda boleh berharap sama Tuhan, ada kebersamaan Tuhan, Tuhan kasih jalan keluar. Justru dalam situasi padang gurun itulah yang gak nyaman itulah. Justru kita mengenal pribadi Tuhan. Dia El Shaddai. Dia Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Dia Jehovah Rafa. Jadi kalau pagi ini ada di antara saudara yang sedang mengalami padang gurun, ketidaknyamanan, hidup yang tidak nyaman, rasa gak nyaman. Tetap percaya begini, ada Tuhan tetap bersama dengan saudara. Hargailah kebersamaan Tuhan dalam hidup kita. Saya tunjukkan ayatnya contoh ya. Keluaran 33 ayat 17-21. Ini Tuhan berfirman kepada Musa. Coba ikuti pembacaannya. Saya tunjukkan sesuatu pada saudara. Perhatikan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan. Karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku. Dan aku mengenal engkau. Tetapi jawabnya. Lihat. Perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku. Musa pengen melihat kemuliaan Tuhan. Atau kalau diterjemahkan lewat
kalimat-kalimat berikutnya, perlihatkanlah kemuliaan-Mu kepadaku. Di ayat berikutnya, dia pengen melihat wajahnya Tuhan. Pertanyaannya, apakah Musa tidak tahu konsekuensi akibat melihat wajah Tuhan manusia akan mati? Tahu. Nanti saya terangkan, saya baca turun ayat 19. Tetapi firman-Nya, aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depan-Mu dan menyerukan nama Tuhan di depan-Mu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia dan mengasihani siapa yang kukasihi. Lihat terus ayat 20-21. Lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku. Jadi ketika Musa berkata, Tuhan perlihatkanlah kemuliaan-Mu kepadaku. Itu dijawab sama Tuhan, Musa kamu tidak bisa melihat wajahku. Ternyata pengen melihat kemuliaan itu Musa pengen melihat wajahnya Tuhan. Sebab tidak ada kata Tuhan orang yang memandang aku dapat hidup. Konsekuensinya kamu pasti mati Musa. Lihat ayat 21. Berfirmanlah Tuhan, ada suatu tempat dekatku di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu. Nanti tolong di rumah Anda baca ayat 22, ayat 23, ayat 24. Kerinduannya Musa dikabulkan Tuhan. Tapi Musa tahu gak risikonya? Tahu bahwa memandang wajah Tuhan pasti mati. Dari sini saya menangkap sesuatu gini. Gak apa-apa mati. Tapi yang penting aku melihat wajah Tuhan. Dia udah kebelet sekali rindunya memandang wajahnya Tuhan. Sampai istilah saya, ini mungkin istilah terlalu keras saudara ya. Bagi Musa dia pilih, gak apa-apa mati. Yang penting aku bisa memandang wajah Tuhan. Karena begini, bagi Musa kebersamaan Tuhan itu berharga buat dia. Lebih berharga bersama dengan Tuhan, memandang kemuliaan Tuhan daripada Kanaan. Padahal bagi Israel, kapan masuk Kanaan? Ayo kapan kita keluar dari padang gurun? Kapan check out? Nggak nyaman ini. Semua Israel, kalau ada perhatikan di Alkitab, bangsa Israel setiap kali ngalami kesukaran, pasti pengen baliknya ke Mesir. Apakah seperti itu? Kalau Anda baca di Alkitab, selalu begitu. Begitu tidak nyaman di padang gurun, rasa tidak nyaman. Selalu pikirnya enak di Mesir, balik ke Mesir. Ada mentimun, ada semangka, ada bawang peri, ada bawang putih, ada ikan bakar yang enak. Selalu ingatan hati mereka, balik ke Mesir. Ayo kita pilih pemimpin yang baru. Selalu pikirannya kembali ke yang lama Mesir. Ada lihat, carilah kisah cerita tentang Musa. Apakah Anda pernah menemukan dalam satu ayat atau di pasal manapun satu kalimat kata pun yang mengatakan Musa kangen berat sama Mesir? Tidak ada. Tapi orang Israel selalu Mesir yang diingat. Musa tidak. Kenapa? Musa menikmati kenyamanan bersama dengan Tuhan lebih daripada tantangan semua yang ada. Bagi Musa bersama dengan Tuhan itu berharga buat dia. Israel umatnya rasa tidak nyaman padang gurun mengingatkan mereka sama Mesir, kehidupan yang lama. Satu kali saya pernah ngobrol dengan seseorang pengusaha muda. Ya cukup berhasil lah. Dia sharing sama saya, minta didoakan kan. Dia sharing, dia ceritakan masa lalunya dia. Saya dengerin terus bla 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 dia cerita. Semua yang diceritakan intinya begini, dengan waktu yang ada bejat hidupnya. Pengusaha muda ini rusak total hidupnya. Bejat, wah sudah kacau balau hidupnya. Makanya dia berkata begini, tapi puji Tuhan, Tuhan bisa tangkap saya. Sekarang saya bisa mencintai Tuhan, melayani Tuhan. Dia pengusaha tapi dia melayani Tuhan. Saudara, apa yang saya mau coba sampaikan sama saudara? Setelah dia cerita itu, saya tanya sama dia. Setelah kamu tinggalkan hidup lamamu yang bejat, yang rusak, yang kamu ceritakan. Pernah enggak kamu ketika kamu mengalami konflik batin, ketika kamu mengalami kesukaran, ketika kamu mengalami kesulitan, sempat berpikir mau kembali kepada kehidupan lama. Misalnya rokok beratmu atau mabukmu, narkobamu. Pengen enggak balik kembali? Dia katakan, enggak pernah saya berpikir sedikit pun kembali kepada kehidupan lama. Karena saya ingat cintanya Tuhan nyata buat hidupku. Tuhan itu nyata realita dalam hidup keluarga kami. Orang kalau sudah mengalami nyatanya kebersamaan dengan Tuhan, dia
Udah tidak mau kembali kepada kehidupan lama. Tapi Israel sedikit-sedikit Mesir. Ingatnya kehidupan lama. Begitu bentrok sama masalah, kena kesulitan, pengennya kembali kepada kehidupan lama. Bagaimana dengan Anda? Sempat gak berpikir pada kehidupan masa lalu kita? Pengen balik lagi. Begitu mengalami kesulitan, pengen berdosa lagi. Itu namanya kita belum menikmati realita Tuhan yang nyata bersama dengan kita. Kembali seperti si sulung kita. Tidak bisa menghargai kebersamaan Bapa dengan hidup kita. Sekali lagi saya mau katakan sama saudara. Jangan menilai cintanya Tuhan dalam hidup kita dari pemberiannya. Saya ngerti kita butuh itu. Saya ini kalau pelayanan keluar kota. Keluar kota itu misalnya luar provinsi begitu ya. Ke Jakarta kah atau ke Bandung. Ada waktu senggang. Setelah pelayanan kah atau sebelum pelayanan, saya berpikir kasih oleh-oleh buat anak saya yang kecil, yang nomor 2. Anak cuma 2 yang paling kecil. Oleh-oleh mainan kah atau apa, masuk ke toko dapat. Karena telepon, kapan papa pulang? Namanya orang tua, hatinya gak cair, gak leleh kah? Pasti leleh hatinya. Kapan papa pulang? Makanya saya bawa oleh-oleh, walaupun saya ngerti. Begitu saya nyampe ke rumah, oleh-oleh saya kasih ke dia itu mainan gitu misalnya. Namanya saya bukan sedang mempermalukan anak saya, tidak. Tapi saya kasih contoh. Kadang kita seperti anak kecil seperti ini. Saya tahu namanya anak pasti rindu sama papanya sama mamanya. Tapi ketika ada sodorkan mainan, sudah bingung dia mainan. Udah lupa dia sama papa mamanya. Cinta sih cinta. Tapi bukankah itu seperti kita? Kita selalu menilai Tuhan itu dari pemberian kan. Oleh-olehnya, berkatnya. Coba nilai cintanya Tuhan itu bersama dengan kita di padang gurun sekalipun. Ada seperti sengaja kita di bawah padang gurun, tujuannya apa? Supaya kita mengenal dan mengalami pribadinya. Tempat yang the best, terbaik, kenal pribadi Tuhan. Tidak ada tempat yang lain kecuali padang gurun. Jadi kalau ada di antara saudara pagi ini sedang dibawa oleh Tuhan masuk di padang gurun kesulitanmu, tidak nyamanmu. Berarti Tuhan punya sesuatu. Tuhan mau apa? Ingin supaya engkau mengenal pribadinya. Bahwa dia tidak tinggalkan kita. Dia setia. Dia nyata bersama dengan kita. Coba lihat ayat ini. Keluaran 33 ayat yang ke-11. Mari kita sama-sama baca ayat ini saudara. 1, 2, dan 3. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka. Seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan. Tetapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Ini kaitan dengan ayat yang sebelumnya kita baca tadi. Tuhan, perlihatkanlah kemuliaan-Mu kepadaku. Aku pengen lihat wajah-Mu. Tuhan katakan, tidak bisa Musa. Tidak ada orang bisa hidup memandang wajahku. Mati dia. Termasuk kamu. Oke, aku akan lewat. Aku taruh kamu di balik bukit. Aku lewat, aku tutup kamu dengan tanganku. Supaya gak lihat wajahnya. Begitu Tuhan sudah lewat, ditarik tangannya. Musa gak bisa lihat wajah, cuma lihat belakangnya Tuhan. Tapi di ayat ini, ketika Musa dia berpuasa, saudara ya, 40 hari, 40 malam. Di atas gunung Horeb, gunung Sinai. Musa dikatakan berbicara, Tuhan berbicara dengan Musa berhadapan muka. King James Version dikatakan face to face, kata Pak James. Wajah dengan wajah, muka dengan muka. Akhirnya dia lihat itu. Dan dia tidak mati ternyata. Itu kuasa supernatural. 40 hari tidak makan, tidak minum. Itu bukan kuasa yang normal. Tapi Musa orang yang luar biasa. Apa sih yang saya mau katakan sama saudara? Orang ini rindu bersama dengan Tuhan. Berharga bersama dengan Tuhan. Percaya begini, bahwa situasi apapun yang sedang Anda hadapi. Padang gurun kesulitan. Situasi masalah yang rasanya gak nyaman buat kita. Saya mau ingatkan baik-baik. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Tuhan tidak tinggalkan saudara. Tuhan tetap bersama-sama dengan saudara. Hargai kebersamaannya. Hargai kebersamaan Tuhan lebih daripada pemberiannya. Kita butuh mujizat dan percaya Tuhan ingin lakukan mujizat dan berkat diberi sama kita. Dia ingin berikan kepada kita. Tapi Tuhan ingin reaksi kita yang benar. Kebersamaan Tuhan dengan kita lebih berharga daripada semua pemberiannya. Makanya jangan pernah berpaling dari Tuhan.
Hanya karena kesulitan lalu ngomel ke Israel. Gagal kita masuk penyediaannya Tuhan. Mereka Israel yang gagal mengenal pribadinya. Selalu mikirnya kembali ke Mesir, kembali kepada kehidupan lama. Hari ini pelajaran juga keras buat kita. Kalau kita masa lalu punya kehidupan yang buruk, yang hancur, yang jahat, penuh dosa. Kalau ada udah ditolong Tuhan, ngalami cinta Tuhan, jangan berpaling lagi mundur kepada dunia lama. Tuhan mencintai kita. Tuhan itu nyata buat pribadi. Ayat yang terakhir, Mazmur 95 ayat yang ke-10. Mari kita kunci sama-sama baca ayat ini, lalu kita akan sama-sama berdoa. 1, 2, dan 3. 40 tahun aku jemu kepada angkatan itu. Maka kataku, mereka suatu bangsa yang sesat hati. Dan mereka itu tidak mengenal jalanku. Sesat hati, nyasar jalannya. Karena mereka tidak mengenal jalanku. Karena mereka lebih menghargai apa? Mujizat. Mereka yang dikejar cuman pertolongan. Tapi tidak ada kerinduan, tidak ada penasaran. Oh Tuhan baik ya. Saya ulang perkataan saya dari awal. Jangan seperti Israel. Yang sesat jalannya, sesat hatinya. Cuman mau berkatnya, cuman mau mujizatnya. Cuman mau pemberian Tuhan terus saudara ya. Tapi tidak pernah rasa penasaran, cuman terbuai terlena. Berkat terus. Tidak ada rasa penasaran. Oh Tuhan cinta sama aku ya. Oh Tuhan tolong aku. Siapa aku? Kalau ada ditolong sama Tuhan, diberkati Tuhan luar biasa. Pernah gak berpikir siapa aku? Aku sudah buat apa? Kok sampai sebegininya Tuhan lakukan hidupku begitu luar biasa? Karena Tuhan mencintai saudara. Tuhan mencintai saya, Tuhan mencintai kita semua. Hargai penyertaan Tuhan, kebersamaan Tuhan dalam hidup kita. Justru lewat padang gurun. Tujuan Tuhan gini, semakin kita mengenal dan mengalami pribadinya dalam hidup kita. Mari kita sama-sama menyembah Tuhan.